Bismillah, kita awali sesi kita pada malam hari ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh yang lain ya ditunggu untuk bisa menghidupkan video, karena malam hari ini kita tidak akan share screen ya. Jadi lebih banyak sharing, diskusi, dan juga nanti one by one gitu ya, tiktakan bersama dengan Coach Dona langsung. Silakan kakak-kakak, bunda semua untuk bisa menghidupkan videonya. Ya bagi yang bisa ya, kalau memang belum bisa atau sedang dalam keadaan riuh ya, biasanya kan kalau ibu-ibu riuh ya, boleh di off kan juga nggak apa-apa. Tapi yang bisa on cam, monggo untuk bisa on cam terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, sudah. Oke, terima kasih Bunda Lilis, Kak Tari ya, ini sudah menghidupkan videonya. Baik, malam hari tadi ya saya sampaikan untuk sesi kita pada malam hari ini adalah cara melatih berkata baik untuk si buah hati. Jadi akan lebih banyak sharing, diskusi terkait dengan bagaimana sih mengajari buah hati atau anak untuk berbicara itu yang baik-baik gitu. Karena hari ini ya kita sering melihat anak-anak gitu ya, anak-anak di luar sana gitu, bukan anak-anak muda-muda di sini, itu kalau ngomong kok ya ini ya menyakitkan hati gitu. Kalau ngomong yang mungkin dulu sudah dulu itu sangat-sangat dirindukan ketika mulai belajar bicara, sekarang mulai berani membentak dan lain sebagainya gitu. Baik, Assalamualaikum Coach Dona sudah hadir. Waalaikumsalam, halo Kak Holly. Ya, baik Coach Dona, jadi malam hari ini kan ini temanya tentang bagaimana sih mengajari anak ya, mengajari buah hati untuk berkata yang baik-baik gitu. Karena kan nggak tahu ya, mungkin dari segi lingkungan dan lain sebagainya kan kita sering banget tuh anak-anak kecil kalau ngomongnya udah semuanya sudah ngerti gitu. Dan mungkin dari Coach Dona sendiri, dari pengalaman atau mungkin dari sesi coaching dan lain sebagainya terkait dengan bagaimana sih melatih Ananda gitu ya atau si buah hati ini untuk berbicara yang baik dan benar gitu. Monggo pada Coach Dona dipersilahkan. Oke, ini langsung aja nih Kak Holly. Tadi sudah dibuka ya? Sudah nggak? Oke, siap. Thank you Kak Holly dan teman-teman dari Akira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bunda-bunda hebat yang saat ini membersamai di ruang sharing kita ya, bunda-bunda yang sangat luar biasa ini di tengah kesibukannya yang mestinya sudah istirahat ya dari segala aktivitas kita, baik kita sebagai ibu rumah tangga, bahkan yang juga ada pekerjaan di luar, betapa luar biasanya ya tubuh ini ingin istirahat, tapi para bunda semua di sini dapat menyisihkan waktunya untuk bisa belajar bersama, kita sharing bersama di kesempatan sore hari ini. Dan di sini saya bukan untuk mengajari ataupun menggurui ya para bunda ya. Di sini kita akan sharing bersama. Mudah-mudahan apa yang dari kita sharingkan ini bisa membawa manfaat dan selesai dari kelas sharing ini bisa membawa kebaikan dan juga bisa menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Khususnya menjadi bunda yang lebih baik. Sesuai dengan tema pembahasan kita malam hari ini, bagaimana kita bisa menumbuhkan kata-kata baik ya Bunda ya, kata-kata baik yang muncul dari anak-anak kita, bukan justru malah sebaliknya. Kenapa sih ini? Oh ya, sebelumnya saya pengen tahu dulu nih Bun, apa sih yang melatar belakangi salah satu Bunda di sini hadir nih di pertemuan kita malam hari ini? Siapa Bun yang bersedia sharing Bun? Apa nih alasan kenapa sih bersedia dan ingin hadir di sharing kita malam hari ini? Boleh dong satu orang saja Bun sharing Bun. Ada yang bersedia Bun? Silahkan Bunda. Langsung diaktifin aja ya Bunda ya mikrofonnya ya.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bunda Atina. Silakan Bunda. Dari mana, Bun? Dari Lampung. Kak. Oke, Masya Allah. Siap-siap. Apa nih, Bun? Alasannya, Bun? Alasannya ya pengen lebih belajar lagi, melatih diri, biar apa ya, lebih sabar aja menghadapi putra-putri saya yang sedang tumbuh. Lebih apa ya, karena SD ya, SD sama TK ini jadi pengen lebih belajar lagi. Siap, Bunda. Mudah-mudahan ya, Bunda ya, dari sharing kita ini bisa membawa manfaatnya sesuai dengan apa yang Bunda harapkan. Oke, thank you Bunda Atina sekali lagi, dan teman-teman semuanya, para Bunda luar biasa semuanya yang ada di ruang Zoom kita maupun yang nantinya menyimaknya rekamannya pada kesempatan pertemuan kita sore menjelang malam, lebih tepatnya malam hari ya. Saya ngerasanya masih sore aja ini ya, karena wajah-wajah Bunda di sini seger-seger ya, sudah tidak nampak lagi kalau ini sudah malam hari ya, waktunya istirahat. Terima kasih Bunda-Bunda untuk semua antusiasnya. Nah, Bunda-Bunda semuanya, kita coba cek dulu nih Bun. Apa sih sebelumnya yang melatar belakangi anak-anak di luaran sana, mudah-mudahan tidak anak-anak kita, ataupun mungkin anak-anak kita yang kemarin ya Bunda ya, bukan yang sekarang maupun yang seterusnya ya. Apa sih yang membuat muncul kata-kata yang mohon maaf itu kita sebut dengan kata-kata kotor, atau bahkan kata-kata yang menyinggung perasaan orang lain, bahkan kata-kata yang mungkin baik, tapi disampaikan dengan nada tinggi. Apa itu sumber penyebabnya, Bun? Itu dulu yang perlu kita pahami sebelum kita coba melatih anak kita berkata baik. Apalagi jika seandainya di sini anak-anak kita, anak-anak Bunda semuanya di sini sudah mulai beranjak remaja ya, Bunda ya. Nah, di situ kan usaha untuk bisa membantu anak-anak kita supaya bisa menjadi pribadi yang lebih baik itu butuh usaha lebih. Ketika anak-anak yang masih balita, masih di bangku SD, itu masih bisa kita bantu untuk cepat berubahnya ya Bunda ya. Namun ketika SMP itu effortnya atau usahanya kita butuh lebih Bunda, karena pendekatannya itu agak sedikit berbeda ya Bunda ya dengan pendekatan anak-anak yang masih di bawah usia 5 tahun. Nah, Bunda-Bunda semuanya kita perlu paham sekali bahwa asal mula kata yang muncul dari anak-anak kita itu semua bersumber dari apa yang biasa dia lihat, apa yang biasa dia dengar, dan bahkan apa yang biasa dia rasakan saat dia mungkin berinteraksi dengan lingkungannya. Lingkungan di sini bukan berarti kita sebagai orang tua ya Bunda ya, walaupun tidak menutup kemungkinan kita pun harus cek ke dalam diri kita, di sisi mana yang jangan-jangan selama ini kita justru yang mengajarkan mereka. Itu dulu yang perlu kita pahami ya Bunda ya. Dan balik lagi nih, anak-anak kita itu terbentuk dari apa yang biasa dia lihat, dari apa yang biasa dia dengar, dari apa yang biasa dia rasakan. Jadi kalau sampai anak-anak kita berkata kotor ketika dia marah, sampai anak-anak kita berkata kasar ketika dia marah, itu artinya kata-kata itu yang sering muncul dalam lingkungan. Nah, selain kita merefleksi ke diri kita ya Bunda ya, di sisi mana ya ada hal-hal yang mungkin tanpa sengaja kita ucapkan ke mereka, atau tanpa sengaja kita tidak bermaksud marah ke mereka, atau mungkin ke kakaknya, atau mungkin ke suami kita, atau mungkin ke siapapun itu, begitu ya Bunda ya, dan itu didengar oleh anak-anak kita. Selain itu, kita juga perlu cek teman-teman sepergaulannya. Ini penting Bunda. Ini penting sekali, termasuk ketika kita memilihkan anak-anak kita sekolah. Kita perlu paham betul seperti apa pergaulan di sekolahan tersebut. Seperti apa lingkungan di sekolah tersebut. Apalagi sekolah dasar ya Bunda ya, itu kan kurang lebih 6 tahun ya lamanya ya Bunda ya. Dan di situ akan terbentuk sekali pribadinya Bunda. Jadi penting sekali kita para Bunda dalam memilihkan sekolah buat anak-anak kita, pastikan sekolah yang tepat. Kalaupun coach, saya belum sanggup nih coach untuk mensekolahkan ke sekolah yang swasta, karena di swasta yang saat ini lingkungannya yang bagus coach, misalkan begitu ya Bunda ya, misalkan begitu. It's okay, di negeri nggak masalah, kan banyak juga ya lingkungannya yang bagus ya Bunda ya. Itu kan tergantung bagaimana pertemanan di sekitarnya.
Siapa aja sih teman-temannya, siapa aja sih kakak-kakak kelasnya, anak-anaknya seperti apa sih. Jadi ketika kita mendaftarkan ke sekolah, ini kita coba lihat dari lapis demi lapisnya dulu ya Bunda ya. Kita coba lihat ke sekolahnya sebelum kita mendaftarkan anak-anak kita. Seperti apa sih anak-anak yang sudah ada di dalam sekolah itu, kan terlihat ya Bunda ya. Nah, alangkah baiknya buat kita para bunda yang belum menyekolahkan anak, kita cek dulu sekolah anak kita. Kita lihat dulu lingkungan di sana seperti apa. Ketika jam istirahat itu pas banget tuh kita main ke sana. Kan terlihat tuh anak-anak sambil main. Seperti apa kata-kata yang keluar dari lisan-lisan mereka. Seperti apa cara mereka memanggil satu dengan yang lain. Ini kan itu terlihat ya Bunda ya. Nah dari situ kita bisa melihat. Karena itu juga yang akan membentuk kata-kata yang keluar dari anak-anak kita nanti. Karena nggak jarang, Bunda, nggak jarang kita melihat para orang tua. Coach, saya itu sudah mendidik anak saya dengan sangat baik. Saya sudah mengajari anak saya dengan sangat baik, tapi kenapa dia bisa begini? Itu pun ada peran kita. Peran kita apa? Dalam memilihkan lingkungan buat anak-anak kita. Sedari dia kecil. Bahkan ketika SMP, ketika SMA. Kita masih bisa tuh membantu mengarahkan sekolahnya kan ya Bunda ya. Namanya sekolah. Tapi kalau udah dia berteman, kita akan sangat sulit untuk menentukan dia akan berteman dengan siapa. Yang paling bisa kita lakukan adalah kita mengarahkan mereka ketika di rumah. Nak, bermain bersama ini. Kenapa sih bermain bersama ini? Jangan kita sampai larang aja. Nak, kamu jangan main sama si A ya. Tanpa alasan. Dia justru malah akan membenci kita. Tapi kalau kita sampaikan alasannya kenapa membuat dia coba untuk mencari teman yang setidaknya pergaulannya lebih baik, kita sampaikan alasannya dan itu dengan cara yang santun. Bukan dengan cara yang marah-marah ya Bunda ya. Karena tidak ada anak yang ingin dimarahi secara umum. Apalagi sampai melotot ya Bunda ya. It's okay, kelabasan ada tinggi dikit lah ya Bunda ya. Tapi jangan sampai mata juga ikut melotot ya Bunda ya. Jadi jangan salahkan anak-anak kita ketika dia marah, dia ikut melotot. Karena itu tadi apa yang biasa dia lihat Bunda. Jadi coba cek ke dalam diri kita. Coach sudah telanjur, saya udah telanjur begitu Coach. Nggak masalah Bun, nggak pernah ada kata terlambat Bunda. Tugas kita adalah minta maaf sama anak kita. Nggak ada ego, kita sebagai orang tua, kita nggak pantas minta maaf, yang salah adalah anak, nggak berlaku bagi kita orang tua ya Bunda ya. Mungkin hukum itu berlaku bagi anak. Nggak ada orang tua yang salah, biarlah itu hukum mereka yang megang. Tapi kita sebagai orang tua, peganglah hukum bahwa anak itu pun patut untuk kita hargai. Anak itu butuh kasih sayang kita. Maka ketika kita salah, justru dengan kita minta maaf, insya Allah itu justru yang akan memperbaiki keadaan. Dan minta maaf itu pun bukan minta maaf gengsi ya nak, maafin Bunda ya. Nggak kayak gitu Bunda. Ada pendekatannya tersendiri. Dan umur-umur tertentu juga berbeda-beda ya Bunda ya, walaupun secara umum sama. Tidak ada anak-anak yang tidak ingin diperhatikan. Hanya bedanya kalau anak balita sambil kita peluk-peluk, kita cium-cium, begitu ya Bunda ya. Yang sudah dewasa kan nggak mungkin seperti itu ya Bunda ya. Paling yang bisa kita lakukan adalah pendekatan intens ke mereka. Kita ajak ngobrol mereka. Kita ketika dia lagi sibuk kerjain tugasnya, setidaknya kita dampingin mereka di samping mereka tanpa harus kita ganggu mereka mengerjakan tugasnya. Kita duduk di samping mereka, mereka sudah merasakan keberadaan kita. Ketika dia lapang, ketika dia lagi istirahat, nah disitulah waktu kita ngobrol bersama mereka. Bahkan kalau perlu kita menjadi sahabat buat mereka. Nah, kalau udah membahas bagaimana menjadi sahabat, itu panjang lagi bahasannya ya Bunda ya. Yang pasti kita paham dulu bahwa dalam kita berinteraksi dengan anak-anak kita, pastikan ikatan hati kita dapat ke mereka ya Bunda ya. Mereka merasa kita ada. Walaupun mungkin kemarin-kemarin kita sempat marah-marah, bahkan sampai nauzubillah, mungkin kemarin-kemarin sudah telanjur, misalkan pakai fisik ya Bunda ya, minta maaf yang tulus Bunda. Minta maaf yang tulus itu nggak akan merendahkan harga diri kita sebagai orang tua di mata anak-anak kita. Justru mereka akan merasa bahagia. Justru itu yang akan menutup luka mereka. Karena nggak jarang ya Bunda ya, bahkan sampai terakhir kemarin Bunda, kita dengar ya Bunda ya, kita dengar ada kasus ibu menggorok anaknya. Ini mohon maaf, suaranya agak saya kecilkan karena ada anak saya di sini. Bayangkan Bunda, apa yang dia rasakan? Seperti mati rasa mungkin ya Bunda ya, sampai tidak bisa merasakan bagaimana kalau anaknya kesakitan dan lain sebagainya.
Kenapa bisa begitu? Dia ketika kita melihat video-videonya, ibu itu sendiri yang bilang ya Bunda ya, dia nggak mau anaknya merasakan sakit seperti yang dia rasakan. Kan begitu ya Bunda ya. Begitu kan ya katanya ibu itu. Artinya apa? Berarti masih ada luka di masa lalunya yang belum selesai. Sampai ia menikah pun luka itu masih ada di dalam dirinya. Sehingga ketika dia melihat anak-anaknya, kita walaupun kita tak tahu apa yang dirasakan dia ya, apa yang ada dalam pikirannya, tapi berdasarkan apa yang dia sampaikan, kita menangkap bahwa dia tidak ingin anak-anaknya merasakan luka seperti yang ia rasakan sejak lama. Entah itu sejak ia kecil mungkin ya Bunda ya. Tahun-tahun kan katanya begitu ya, saya memendam luka, memendam sakit. Saya tidak ingin anak-anak saya merasakan itu, kan begitu kata ibu. Jadi artinya apa Bunda? Mungkin bisa jadi kita punya luka di masa lalu. Tapi jangan pernah kita biarkan, selama masih ada kesempatan, jangan pernah kita biarkan anak-anak kita tertinggal luka dari kita sebagai orang tua. Jangan sampai anak-anak kita merasakan luka dari kita sebagai orang tua. Saya sepakat kalau kata pepatah yang namanya tembok kalau sudah dipaku, itu ketika dilepas pasti ada bekasnya ya Bunda ya. Begitupun luka hati yang mungkin pernah kita goreskan di hati mereka, itu pun akan ada bekasnya. Namun tentulah berbeda hasil bekasnya Bunda. Ketika bekas itu ditutup dengan membiarkan luka itu tetap ternganga, pasti beda hasil. Ketika ditutup, artinya dia akan kembali seperti semula walaupun tidak 100%. Dia akan mulus seperti semula walaupun ada bekasnya sedikit. Tapi kalau dia dibiarkan ternganga, pada akhirnya dia hanya akan menjadi lubang yang pada akhirnya hingga menunggu waktu saja ya Bunda ya. Ketika banyak paku yang sudah dipasang dan itu tidak ditutup satu persatu lukanya, siap-siaplah dinding itu akan roboh. Nah, tugas kita para Bunda semuanya, ketika mungkin selama ini kita pernah memberikan luka kepada anak-anak kita, pastikan kita menutup luka itu. Walaupun pasti ada bekasnya. Tapi pastikan bekas itu tidak sampai membuat mereka memendam sampai mereka tua. Tapi justru banyak memori baik yang mereka dapatkan ketika bersama dengan kita. Makanya nggak jarang ya Bunda ya, anak-anak yang zaman now itu ya Bunda ya, rasanya enggan untuk bersama dengan orang tuanya di masa tua. Karena bisa jadi banyak juga rekaman jejak masa kecilnya ya mungkin kurang baik. Tapi kenapa banyak juga anak-anak yang nyaman bersama orang tuanya, apalagi ketika orang tuanya datang. Karena banyak memori kenangan baik ya, rasanya dia sangat sulit untuk bisa jauh dari orang tuanya. Dan tentu kita ingin menjadi orang tua yang seperti yang kedua ya Bunda ya, yang dirindukan anak-anak kita. Walaupun kita nggak serumah sama mereka, tapi ketika kita datang ke mereka, mereka menyambut kita dengan sangat baik. Mereka merasa kehadiran kita itu seperti mendapatkan harta karun yang selama ini disimpan. Nah ini tugas kita bersama, ini usaha kita bersama. Bukan berarti saya menyampaikan ini saya sudah baik, enggak ya Bunda ya, saya pun masih dalam proses belajar. Tapi bagaimana apa yang bisa kita pelajari ini bisa sama-sama kita terapkan ya Bunda ya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi Bunda yang begitu dirindukan buat anak kita. Nah, jadi balik lagi nih kita. Jadi bagaimana melatih supaya anak-anak kita berkata baik? Tadi ya Bunda ya, lingkungan yang pertama. Baik dari kita sebagai orang tua mereka, kakak-kakaknya juga, apalagi yang masih punya anak satu ya, pastikan dia akan menjadi kakak yang baik buat adik-adiknya ya Bunda ya. Tapi tidak juga untuk kita intervensi, tidak juga untuk kita menjadikan pelampiasan, tidak juga untuk kita memasang ekspektasi tinggi kepada mereka, yang ada itu hanya akan membuat mereka tertekan. Nah, panjang lagi lah ya kalau kita mau bahas itu ya, fokus lagi kita ke pembahasan ini ya. Tapi saya langsung dibilang, kok jadi jam segini sama Kak Holik, aduh. Mudah-mudahan nanti kita bisa membahas satu persatu ya Bunda ya, dengan detail, dan mudah-mudahan ada kesempatan Bunda-Bunda juga untuk bisa memahami bagaimana sistem berpikir kita, karena itu juga akan sangat membantu kita dalam mengelola hati kita, mengelola pikiran kita, mengelola kata-kata yang keluar dari lisan kita. Ketika kita mengetahui ya bagaimana sistem berpikir kita, bagaimana kita mampu mengelola rasa kita, itu akan sangat berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk nih
mengajak, membiasakan anak-anak kita untuk berkata baik. Karena semua kata-kata baik itu bermula dari seperti apa lingkungan yang didapatkan. Lingkungan anak-anak kita itu adalah kita. Dan tak lepas juga lingkungan pertemanannya ya Bunda-Bunda ya. Dan yang paling penting juga Bunda, tadi baru sekedar teman-teman sekolah. Yang juga perlu kita perhatikan adalah gadget anak-anak kita yang biasa mereka buka itu apa sih Bun? Itu juga perlu kita paham ya Bunda ya. Apa yang anak-anak kita biasa lihat. Karena tadi anak-anak itu bentuk yang mereka keluarkan dari diri mereka, baik sikap, baik itu kata-kata yang keluar dari mereka, itu kan dari apa yang mereka lihat. Termasuk tontonan mereka. Bahkan termasuk game yang biasa mereka mainkan. Jadi hati-hati ya Bunda ya. Ketika kita memberikan mereka gadget, kita juga perlu tahu apa yang mereka lihat, apa yang mereka buka. Tetap perlu kita awasin. Terus kalau misalkan anak saya sudah remaja, Coach, sudah dewasa, itu kita butuh sampaikan, kita butuh ajak mereka ngobrol sebagai sahabat mereka ya Bunda ya. Jadi ada pendekatannya sendiri-sendiri. Nah, jadi selain lingkungan mulai dari kita, mulai dari HP, mulai dari lingkungan pertemanannya. Sebenarnya itu poin utamanya ya Bunda ya, lingkungan itu poin utamanya. Nah, selanjutnya apa? Terus belajar Bunda. Terus belajar. Nggak cukup dengan kita tahu hanya sekedar satu ilmu. Karena ilmu untuk pertumbuhan diri itu nggak pernah ada kata selesai. Kita sebagai ibu rumah tangga, ini nggak cukup Bunda dengan kita sudah menjadi istri, sudah selesailah tugas belajar kita. Enggak. Justru sebagai istri itu nggak ada sekolahnya ya Bunda ya. Dan itulah tugas kita untuk terus belajar. Karena nggak jarang juga Bunda, peran kita sebagai istri itu akan mempengaruhi peran kita sebagai ibu. Ketika kita merasa kurang dapat perhatian dari pasangan kita, pada akhirnya siapa yang jadi pelampiasan kita? Kebanyakan anak-anak ya Bunda ya. Padahal apa salah mereka Bunda? Mereka melakukan kesalahan sedikit karena efek kita marah sama bapaknya. Dia melakukan kesalahan dikit, marah kita ke anak kita. Itu bukan itu yang kita inginkan ya Bunda ya. Jadi untuk bisa mengelola hati juga kita juga butuh untuk terus belajar Bunda. Coach, saya semangat nih Coach minggu ini, saya bisa menjadi ibu yang lebih baik. Tapi kok minggu berikutnya saya seringnya susah ya Coach ya. Saya kembali lagi seperti semula, misalkan ada yang seperti itu. Dan itu nggak 1-2 Bunda, kenapa bisa begitu? Lagi-lagi Bunda, minimal 1 pekan sekali kita perlu ada pembelajaran yang kita pelajari Bunda. Karena lagi-lagi nggak hanya anak kita yang butuh lingkungan yang baik Bunda, kita juga butuh lingkungan yang baik Bunda. Supaya apa? Supaya kita pun terbiasa dengan lingkungan yang selama ini bersama dengan kita. Kita melihat orang-orang dengan energi positif di sekitar kita, itu akan membawa energi positif juga buat kita Bunda. Jadi jangan merasa puas dengan kita yang sudah merasa baik sekarang. Kalau kita kurang belajar, pada akhirnya akan ada masanya kita merasa, kok begini ya hidup saya, alhamdulillah ya Bunda ya. Jangan sampai itu terlintas kembali dalam pikiran kita. Apalagi sampai membandingkan hidup kita dengan orang lain. Pada akhirnya kita pun turut membandingkan anak kita dengan anak-anak orang yang lain. Pada akhirnya keluar pula kata-kata yang tidak baik untuk anak-anak kita, kan itu rentetan ya Bunda ya. Makanya mulai dari kita juga untuk terus belajar Bunda. Selain kita tadi ya mempersiapkan lingkungan yang baik buat anak-anak kita pun perlu untuk terus belajar. Dan terakhir sebelum kita masuk ke sesi sharingnya Bunda ya, jika seandainya ada hal yang kurang pas dari anak-anak kita, mulai dari kata-katanya, mulai dari sikapnya yang kurang berkenan di hati kita Bunda, tugas kita adalah menjelaskan kepada mereka maksudnya apa. Kita klarifikasi ke mereka. Begitupun sebaliknya Bunda, kalau seandainya ada kata-kata yang salah dari kita ke mereka, kita merasa kita sudah melakukan kesalahan ke mereka, selain tadi kita sudah perjelas ya Bunda ya, kita minta maaf dan lain sebagainya, tapi kalau memang ada kata-kata penegasan dari kita yang tidak perlu untuk kita minta maaf di situ, karena kita tahu kita menegur anak-anak kita juga butuh kasih penjelasan Bunda. Alasan kenapa kita menegur seperti itu.
Maka dengan begitu anak kita bisa paham. Dan secara nggak langsung kita mendidik mereka untuk menjelaskan apa yang melatar belakangi sikap mereka. Begitu ya Bunda ya. Jadi seandainya 3 hal ini saja, walaupun 3 hal ini beranak tadi ya Bunda ya, 3 hal ini beranak. Tapi kalau seandainya ini kita terapkan Bunda, insya Allah akan ada perbaikan dari sikap anak-anak kita. Bagi yang anak-anak kita sudah tumbuh, mulai tumbuh dewasa. Bagi anak-anak kita yang masih balita, insya Allah kita bisa menanamkan hal-hal baik buat mereka. Dan insya Allah juga mereka bisa menjadi pribadi yang baik dengan kata-kata dan tutur kata yang baik ya Bunda ya, insya Allah. Jadi ini ikhtiar kita untuk bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang sopan, anak-anak yang insya Allah juga bisa membawa kita bersama untuk ke jannah. Wallahu a'lam bishawab ya Bunda ya. Mari sama-sama kita sharing bersama. Silakan jika seandainya ada yang ingin di-sharingkan, jika seandainya ada yang ingin ditanyakan, ayo kita diskusikan bersama malam hari ini ya. Kurang lebih masih ada berapa menit Kak Holik untuk kita sharing bersama Kak? Ada sekitar 15. Oke, siap. Hayu Bunda-Bunda kita sharing bersama. Mudah-mudahan dari sharing ini bisa real case ya seperti apa yang saat ini Bunda-Bunda alami, bisa untuk kita bahas bersama. Saya kembalikan ke Kak Holik. Baik, terima kasih Coach Dona atas pemaparannya dan sangat luar biasa menarik ya, kakak dan Bunda semua. Monggo yang mau bertanya boleh menghidupkan mikrofonnya dan juga di room chat juga boleh ya, silahkan. Ada yang mau bertanya dulu, yang on cam dan juga on mic, silahkan. Ini ada Bunda Tari, ada Bunda Lilis, ada Bunda Atina tadi ya, ada Kak Noventi, dan lain-lain banyak. Silakan yang mau sharing. Ada sebelum kita bacakan di room chat ya. Baik, kalau belum ada izin, ini ada dari Kak Ratna Dewi di room chat Coach Dona. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Jika ada anak yang susah bersosialisasi dengan temannya, ketika dicari tahu ternyata anak tersebut minder karena hal fisik dia Kak. Bagaimana membuat anak tersebut lebih mudah untuk bersosialisasi dan cara kita untuk lebih dekat dengan beliau. Yang kedua, ada anak-anak yang berbicara kasar dan kotor, bahkan sopan santun terhadap orang tua dan guru pun masih kurang. Bagaimana solusinya? Ya, silahkan Coach Dona. Oke, thank you Kak Holly dan thank you juga terima kasih buat Mbak Ratna yang sudah memberikan pertanyaan. Oke, sebelumnya saya ingin merespon dulu ya Kak Holik ya dari Nita Marcella ini ya dari chat ya. Belum menikah kabarnya ya, jadi boleh banget bergabung di grup ini, di sharing kita malam hari ini. Mudah-mudahan ya nanti ya Kanita ya bisa menjadi calon ibu yang siap untuk bisa nantinya mendidik anak-anak ya. Oke, langsung kita ke pertanyaannya, Mbak Ratna. Yang pertama, jika anak susah bersosialisasi karena minder. Nah, ini kita lihat dari beberapa sisi ya, Bunda-Bunda ya. Kita lihat dari kitanya sebagai orang tua. Kita sebagai orang tua, kita perlu untuk menjelaskan kepada mereka bahwa setiap anak itu, setiap pribadi kita itu punya kelebihan kita masing-masing. Kita punya sesuatu yang bernilai. Dan kita bahkan kalau perlu berikan contoh, misalkan, karena misalkan dari fisiknya yang kurang baik gitu ya Bunda ya, kita contohkan langsung ke yang mirip kayak dia gitu ya Bunda ya. Yang misalkan fisiknya kurang dibanding teman-teman, tapi dia tetap bisa berprestasi dan dia tetap bisa eksis dalam tanda kutip ya Bunda ya. Dia tetap bisa memunculkan potensi terbaik dalam dirinya. Jadi itu tugas kita sebagai orang tua, pendekatan kita. Dan saya rasa ini sepertinya Bunda Ratna ini guru ya sepertinya ya kalau dari pertanyaannya ya, benar tidak nih Bunda? Karena ini pertanyaannya seperti pertanyaan seorang guru ya. Mungkin boleh diklarifikasi ya lewat chat ya Bunda Ratna ya. Oke, balik lagi. Jadi untuk mengatasi anak-anak yang minder, kita perlu berikan pemahaman ke mereka bahwa mereka punya kemampuannya masing-masing, punya kelebihannya masing-masing.
Bahkan kalau perlu kita jelaskan juga bahwa inner beauty itu akan terlihat nampak, tidak hanya melulu soal fisik ya Bunda ya. Alhamdulillah jika memang telah dikaruniai fisik yang baik, kecerdasan yang baik, dan juga lingkungan yang baik dan lain sebagainya. Nah, tapi pasti setiap orang itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan kalau bahasa kita itu rumput tetangga akan terlihat lebih hijau, kan ya begitu ya Bunda ya. Jadi buat kita semua, kita perlu berikan pemahaman ke anak-anak kita bahwa setiap kita itu punya kelebihannya masing-masing. Dan yang paling penting juga kita bantu. Tidak hanya kita sampaikan itu, kita bantu juga. Kita bantu mereka menemukan apa potensi terbaik diri mereka. Bisa lewat tes-tes bakat ya Bunda ya, baik yang berbayar maupun yang gratis. Saya juga biasa beberapa kali ya Bunda ya, membantu beberapa anak-anak yang pengen dites kemampuan bakatnya, dan itu anak kuliahan ya, beberapa anak kuliahan juga ada, itu mereka pengen tahu tuh kemampuannya apa, bakatnya apa. Jadi tahu tuh nanti ke depannya ketika bekerja, baiknya bekerja di mana. Anak-anak SMA juga bisa banget menentukan dari jurusannya apa. Jadi jangan sampai salah jurusan. Mungkin di antara kita ada yang salah jurusan, tapi jangan sampai anak-anak kita salah jurusan ya Bunda ya. Jadi sudah mulai terbentuk sedari dini. Nah, begitu Bunda. Jadi selain kita jelaskan, berikan pemahaman ke mereka, kita juga perlu bantu mereka untuk menemukan apa kelebihan mereka yang bisa mereka improve. Jadi nggak perlu minder dengan fisik. Kalau memang misalkan di bagian fisik yang kurang, tapi fokuskan pada apa yang menjadi kelebihan untuk bisa diimprove, bisa menjadi pribadi yang nanti oleh lingkungannya. Begitu ya Bunda ya. Dan jaga juga lingkungannya, jangan-jangan lingkungannya kurang tepat juga tuh si adiknya tadi misalkan. Misalkan lingkungannya lingkungan anak-anak yang mohon maaf anak-anaknya itu lebih perhatian pada penampilan. Padahal kan banyak juga lingkungan yang lebih memperhatikan pada prestasi. Begitu ya Bunda-bunda ya. Nah, kita juga perlu bantu untuk mengarahkan ke sana. Oke, untuk yang kedua, anak-anak yang berbicara kasar, kotor, bahkan sopan santun terhadap orang tua dan guru pun masih kurang. Bagaimana solusinya? Nah, ini ya Bunda ya. Kalau di sekolahan, ini case-nya di sekolahan, tugas kita lah untuk menyamakan persepsi dan juga untuk menyamakan keilmuan kita, cara pendidikan kita di sekolahan dengan di rumah. Jadi, makanya sekarang ada beberapa sekolah ya Bunda ya yang sudah intens berinteraksi dengan orang tuanya. Jadi nggak ada tuh istilah orang tua ngelepas anak ke sekolah numpang ngedidik. Padahal didikan utama itu ada di rumah. Jadi penting untuk kita menyamakan visi, menyamakan persepsi, menyamakan ilmu, cara pendidikan antara kita sebagai guru dan juga kita sebagai orang tua. Begitu ya Bunda ya, jadi dengan begitu akan bisa lebih terarah anak-anak kita. Karena seringkali terjadi, juga pernah ada case-nya, rekan saya juga ya teman-temannya yang juga seorang guru menceritakan bagaimana tingkah laku siswanya pada saat di sekolahan seperti apa, saat di rumah dia seperti apa, berbeda 360 derajat. Kenapa bisa begitu kan begitu ya Bunda ya? Karena tadi faktor lingkungan dan bisa jadi orang tua yang kurang memperhatikan. Dan ternyata benar orang tuanya yang kurang memperhatikan. Jadi sebaik apapun kita mendidik, ketika di rumahnya pun tidak mendapatkan didikan yang baik, maka kurang apa ya Bunda ya? Ya pasti akan ada apa istilahnya, tidak seimbang ya Bunda ya pendidikannya ya. Pada akhirnya tadi capek di satu sisi, tapi di sisi lain tidak mendapatkan sentuhan. Pada akhirnya ya belum bisa mendapatkan hasil seperti yang diharapkan. Begitu. Jadi penting ya Bunda ya untuk menyamakan tuh apa yang dididik di sekolahan dengan kita coba komunikasikan dengan orang tuanya. Begitu ya Bunda ya, walaupun masih ada beberapa halnya lagi, anaknya harus diapain panjang kalau kita mau bahas di sini ya Bunda ya, mudah-mudahan di lain kesempatannya, insya Allah mudah-mudahan ada kesempatan untuk kita khusus membahas terkait ini. Oke, boleh Kak Holik pertanyaan berikutnya? Baik, ini kenapa banyak di chat ya? Apa nggak langsung aja nanya sama Coach Dona biar langsung dijawab? Ini dari Bunda Lilis Midu ya. Yang pertama, saya izin bertanya bagaimana cara mengatasi anak yang tidak suka keluar rumah, maksudnya kurang bersosialisasi, hanya berdiam diri di rumah. Ini mungkin anaknya introvert ya, bahasa kita sekarang gitu. Sama ini satu lagi dari Bunda Lilis ya. Saya punya anak didik yang suka jahil sama temannya, suka mukul dan suka berkata kotor. Mohon pencerahannya Bunda. Terima kasih.
Oke, mulai dari yang pertanyaan Bunda Lilis dulu ya, Kak Halik ya. Mengatasi anak yang tidak suka keluar rumah, kurang bersosialisasi, hanya berdiam diri di mana. Ini Bunda, kita perlu paham sekali bakat anak kita apa. Apa kelebihan anak kita? Apa yang menjadi bawaan dia? Apakah dia internal atau eksternal? Kalau dia banyak berdiam diri di rumah, bisa jadi dia orang-orang internal. Tapi orang-orang internal dengan cukup itu, tahu itu aja kita tidak cukup ya Bunda ya. Kita harus paham bakat anak kita apa. Bakat secara spesifik ya Bunda-Bunda ya. Bakat secara spesifik. Seperti yang tadi saya ceritakan ya Bunda ya, ketika anak itu tahu bakatnya apa. Jadi tidak hanya anak-anak, kan bisa jadi kita juga tuh. Kita ngerasa kita ini apa sih yang bisa kita lakukan, kan kadang kita juga pernah ada pertanyaan begitu ya Bunda ya. Maka temukan apa yang menjadi bakat diri kita. Apalagi ini anak-anak kita yang masih sangat cerah masa depannya ya Bunda ya. Karena mereka masih sangat belia, maka artinya insya Allah usia, walaupun usia tidak ada yang tahu, tapi dari kacamata manusia mereka bisa lebih memberikan banyak karya ya untuk kita, untuk negara kita bahkan insya Allah ya. Jadi kita perlu paham seperti apa anak-anak kita. Lagi-lagi jangan pernah membandingkan anak kita dengan anak-anak orang lain. Karena setiap anak-anak kita itu berbeda, Bunda. Punya potensinya masing-masing. Setiap anak-anak kita itu unggul, Bunda. Jadi jangan sampai kita bilang anak kita nauzubillah nakal lah, males lah. No. Nggak ada anak nakal, nggak ada anak males. Yang ada hanya kurang pemahaman mungkin, atau mungkin kitanya yang kurang memahami mereka. Begitu ya Bunda ya, jadi temukan apa yang menjadi bakat dari anak-anak kita, maka kita bisa mengimprove kemampuan mereka. Jangan-jangan mereka jagonya nyulam, jagonya apapun, begitu ya Bunda ya, kita berikan kesempatan mereka untuk mengeksplorasi diri mereka, nggak melulu untuk bersosialisasi di luar, walaupun itu penting ya Bunda ya, sambil sekali-sekali kita ajak ke pertemuan kita, misalkan kalau misalkan anak-anak kita masih kecil, biar dia berteman dengan teman-teman sepermainannya, kan begitu ya Bunda ya, begitu kurang lebihnya ya. Terus silahkan ya Bunda ya, kalau seandainya masih ada yang ingin ditanyakan. Anak didik yang suka jahil sama temannya, suka mukul, suka berkata kotor. Oke, nah tadi ya penyebabnya dari mana? Dari lingkungannya Bunda. Lingkungan itu mulai dari lingkungan rumah, mulai dari lingkungan pertemanan, bahkan sosial media. Apalagi anak-anak generasi Z ini, hati-hati sekali Bunda dengan salah satu akun yang berinisial T ya Bunda ya. Karena dengan akun yang berinisial T, walaupun kita tidak memunafikan bahwa itu pun banyak hal-hal positifnya juga, ada konten-konten edukatif, tapi lebih banyak lagi hal-hal yang, mohon maaf, mengarahkan pada hal-hal yang negatif, seperti berjoget ria, berkata-kata yang tinggi kasar, kan begitu ya Bunda ya. Jadi kita yang perlu bijak dalam memberikan gadget buat anak-anak kita. Kalau yang sudah dewasa bagaimana tadi ya? Kita berikan pendekatan khusus kepada mereka. Begitu Bunda. Jadi mulai dari lingkungannya dan samakan persepsi dengan orang tuanya, Bunda ya. Kalau anaknya suka mukul gimana? Nah, kalau anaknya suka mukul, mungkin dari orang tuanya jika seandainya memang belum dapat sentuhan, minimal dari kita. Kita yang memberikan pemahaman. Kita yang memberikan hal-hal positif ke mereka. Kita yang memberikan nasihat dengan cara yang baik, bukan dengan cara menggurui mereka. Walaupun sebenarnya kita adalah guru, begitu ya Bunda ya. Tapi jika seandainya kita bisa menyampaikan sebagai halnya seorang sahabat, tentu akan lebih didengarkan oleh anak didik kita. Begitu ya Bunda ya. Dan pertanyaan berikutnya, Kak Holik, silakan Kak. Baik, ini dari Bunda Desi. Ini Bunda Desi ini Bu Bidan kayaknya nih. Izin bertanya Kak, bagaimana menerapkan kedisiplinan waktu kepada anak laki-laki yang umur 9 tahun, yang mana usia ini masa bermainnya anak-anak. Berulang kali sudah dinasehatin, dijelaskan bagaimana cara menghargai waktu, karena usia ini kan kebanyakan anak-anak masa-masanya bermain. Gimana tuh Coach Dona? Bagaimana menerapkan kedisiplinan waktu, begitu ya Kak Holik ya, kepada anak laki-laki yang umur 9 tahun. Usia bermain, oke, kedisiplinan waktu, oke. Sudah diberikan nasihat, dijelaskan bagaimana menghargai waktu, kebanyakan anak-anak masa-masanya bermain. Betul Bunda, masa anak-anak itu masa-masa bermain, seperti Bunda sudah tahu jawabannya ya. Tinggal bagaimana menerapkan kedisiplinan, berproses ya Bunda ya, berproses dalam menerapkan kedisiplinan ke anak. Yang penting dia tahu alasan kenapa dia harus mengerjakan apa yang mestinya dia kerjakan pada waktu itu. Kita kasih tahu apa pentingnya itu, pasti itu didengar selama kita menyampaikannya dengan cara yang baik.
maka itu akan masuk ke dalam diri mereka. Mungkin tidak kita petik sekarang buahnya, namun akan ada saatnya mereka memahami. Mereka akan paham sendiri, mereka akan terngiang sendiri kata-kata kita. Dan tentu kita bantu lewat doa ya Bunda ya. Namun tetap kalau seandainya nih teman-teman semuanya, Bunda semuanya, tipikal anak kita nih senangnya bukannya malah diancem-ancem gitu ya, tapi justru senangnya diiming-iming ya Bunda ya, dikasih hadiah. Kalau seandainya kamu ngelakuin ini, Bunda kasih hadiah A, Bunda kasih hadiah B. Kalau dia mau, itu cakep banget, alhamdulillah. Berarti mulai dari situ kita mulai kasih kedisiplinan ke mereka. Mereka melakukan ini pada jam segini, mereka dapat A. Mereka melakukan ini pada jam segini, mereka melakukan. Kan itu salah satu bentuk kita membantu mereka juga untuk bisa disiplin. Begitu ya Bunda ya. Sip, Kak Holik, mungkin satu lagi pertanyaan, silakan Kak Holik. Baik, ini dari chat juga ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir, nanti boleh dilanjut di Instagram ataupun di YouTube. Oke, mungkin satu lagi juga nih ya Kak Holik ya. Kayaknya ini Mbak Sari pengen nanyanya secara langsung ini ya di chat ya. Oh, siap. Oke, silakan pertanyaan yang di chat dulu aja Kak Holik. Ini dari Kak Muna atau Bunda Muna. Bagaimana menanamkan anak laki-laki usia 10 tahun akan kewajibannya misalnya sholat atau belajar yang mestinya menjadi rutinitas mereka? Oke, mulai kita hadirkan pada lingkungan ya Bunda, mulai kita hadirkan pada lingkungan yang tepat. Walaupun misalkan nih, kenapa sampai umur 10 tahun belum sholat, berarti kan ada yang miss dalam proses itu. Bisa jadi anak-anak kita tidak kita tempatkan pada pergaulan yang pas. Kita dulu yang evaluasi diri ya Bunda ya. Oh, anak saya belum sholat nih, rupanya bisa jadi saya salah dalam tempat menyekolahkan ini, misalkan begitu. Tapi bukan berarti kita harus dalam memikirkan itu ya, kita cukup evaluasi dan kita harus fokus pada jalan keluarnya. Oke, untuk gimana nih cara jalan keluarnya? Mulai dari kita memberikan pemahaman secara baik kepada anak-anak kita, lalu kita misalkan nih, kita berikan reward ke mereka. Anak 10 tahun masih senang ya Bunda ya, dikasih reward ya, dikasih hadiah ya. Nah, coba mulai terapkan itu Bunda. Jadi kalau seandainya ada perubahan, dan bagaimana progresnya, atau seandainya belum mau nih Bun, belum mau nih Coach, nanti kita mudah-mudahan ada kesempatan sharing lagi ya Bunda ya, coba dulu terapin yang itu Bunda. Kalau seandainya berhasil, nah berarti kan kita sudah selesai itu ya untuk satu hal itu. Namun kalau seandainya belum, nah kita coba cari cara yang lain. Begitu ya Bunda ya. Oke, ini ada lanjutan nih sepertinya ya Kak Holik ya, apakah akan mempengaruhi sifat anak yang keras? Anak berada di lingkungan keluarga yang dikatakan tegas untuk mengajak anak disiplin dalam segala hal. Oke, apakah akan mempengaruhi sifat anak yang keras? Oke. Ya, pasti ya Bunda ya, karena lingkungan itu akan mempengaruhi seperti apa karakter anak kita. Nah, tugas kita jika memang misalkan nih dari keluarga, tapi kan buktinya Bunda paham tuh ya tentang bagaimana lemah lembut kepada anak. Artinya tidak semua ya Bunda ya, tidak semua dalam satu keluarga itu bersikap tegas. Berarti kan Bunda bukan tipikalnya seperti itu kalau Bunda memberikan pertanyaan seperti ini, begitu ya. Kalau yang saya paham dari yang saya lihat ya dari pertanyaan Bunda. Tapi kalau memang Bunda juga tipikal yang tegas, nah tinggal Bunda berikan penjelasan tadi seperti yang kita sampaikan di awal. Kita jelaskan apa maksud kita seperti itu ke dia. Jadi dia paham kenapa kita begitu. Begitu ya Bunda ya. Jadi bukan tanpa alasan, tegas itu bukan tanpa alasan, tapi karena ada alasannya kenapa kita tegas ke dia. Begitu Bunda. Sip ya, Bunda-bunda semuanya. Silakan Mbak Sari, sepertinya langsung lanjut via chat ya pertanyaannya. Oke, silakan Kak Holik. Baik, masih ada waktu sih. Mungkin nanti bisa dilanjut ya untuk pertanyaan, tapi aku izin tantrum nanti ya, mungkin Umi Hani izin share terkait dengan program dari Akira terlebih dahulu. Jadi kakak dan bunda semua, di Akira insya Allah ada program BMBB ya. Oh ini salah, ini program BMBB ya, namanya BMBB Batch 6, belajar menjadi wanita berkelas ya. Insya Allah akan dimulai besok tanggal 27 maksudnya, bukan besok, hari Minggu ya. Kita akan mulai. Jadi kelas ini selama kurang lebih 1 bulan ya, dari tanggal 27 sampai tanggal 30 April ya. Ya benar, sampai April. Saya sampai lupa ini Coach Dona. Jadi kakak dan bunda semua berkaitan dengan kelas ini adalah kelas khusus perempuan atau khusus wanita yang memang ini diperuntukkan buat kakak dan bunda semua. Tadi dari berbagai pertanyaan ini sangat menarik ya. Bagaimana cara komunikasi dengan anak dan lain sebagainya. Bahkan kemarin kalau kita share ya,
untuk kelas sebelumnya itu bagaimana komunikasi dengan mertua. Jadi di salah satu materi di BMBB ini adalah salah satunya bagaimana sih memiliki skill komunikasi yang efektif ya. Jadi ketika berbicara atau komunikasi dengan anak yang mungkin itu kita tuh nggak niat untuk ini ya marahin ya atau nggak niat bentak, tapi kadang anak-anak ngerasanya kok aduh kok bunda ini kok bentak ya gitu atau bunda ini lagi marah atau gimana gitu. Nah nanti insya Allah bersama Coach Dona akan belajar tentang bagaimana sih komunikasi yang baik. Bahkan tidak hanya itu, ada banyak materi-materi yang akan disampaikan dan ini kelasnya via WA Group dan juga Zoom. Jadi insya Allah tidak akan mengganggu aktivitas bunda semua karena juga waktunya fleksibel. Jadi bisa disimak ketika bunda-bunda sedang istirahat atau mungkin memang meniatkan diri untuk belajar. Nah itu waktu yang tepat untuk kakak dan bunda semua untuk bisa join di kelas BMBB ini, BMBB batch 6 ini. Dan insya Allah ada bonusnya buat kakak dan bunda semua bagi yang beruntung, bukan yang beruntung ya, karena memang sudah ada peserta yang ketika nanti dipilih sebagai peserta terbaik akan mendapatkan gratis personal coaching ya bersama Coach Dona ini senilai 2 juta rupiah. Jadi kalau bunda dan kakak semua biasanya kalau coaching dengan Coach Dona ya nominalnya segitu gitu. Harganya segitu. Nah ini spesial buat kakak dan bunda semua yang mau join, insya Allah berkesempatan untuk bisa mendapatkan gratis personal coaching bersama Coach Dona. Bagaimana meningkatkan karir diri atau mungkin punya bisnis dan lain sebagainya. Dan insya Allah untuk kelas ini ada investasinya ya. Jadi biasanya kenapa kok nggak gratis aja sih gitu? Karena kalau biasanya kalau kelas gratis itu ya kayak niat nggak niat gitu loh. Karena di Akira sudah sering ya mengadakan event gratis, tetapi pesertanya ya nggak serius gitu. Makanya investasi ini adalah bentuk keseriusan untuk kakak dan bunda semua untuk benar-benar belajar ya dengan serius dan juga Akira sepenuhnya support untuk kakak dan bunda semua. Insya Allah kelasnya dimulai tanggal 27 Maret besok dan juga ditunggu di grup ya. Dan nanti ketika ada yang bertanya terkait dengan ini boleh chat Kak Caca ya, admin 1 ataupun admin 2. Mungkin itu Coach Dona untuk sharingnya terkait dengan program BMBB Batch 6 ya. Nanti insya Allah bersama Coach Dona juga tentunya dan juga teman-teman waris. Jadi setelah selesai di grup WhatsApp-nya di BMWB, nanti kakak dan bunda semua akan dikumpulkan bersama dengan alumni-alumni yang lain, alumni dari batch 1 sampai dengan batch 5. Dan itu banyak banget gimana bahasanya? Banyak banget ya bunda-bunda yang memang sudah berpengalaman. Kalau kemarin sempat chat-chatan dengan salah satu peserta ya, calon peserta, itu suka nulis buku. Nah, kemarin juga di BMBB batch 5 ada tuh beliau sebagai salah satu author ya. Author itu bukan produksi ya. Ya intinya penerbit buku. Nanti insya Allah bertemu dengan beliau dan juga dengan motivator-motivator yang lain khususnya tentang perempuan. Baik, kakak bunda semua ditunggu untuk sesinya di BMBB batch 6. Mungkin kita lanjutkan kembali Coach Dona. Untuk pertanyaan ini banyak banget nih. Waduh, ada yang nanya lagi. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan di sesi selanjutnya ya. Mungkin nanti pertanyaannya akan tetap dijawab mungkin dengan kontennya Coach Dona di YouTube ataupun di Instagram. Mungkin kita minta satu orang lagi ya Coach Dona untuk bukan minta, maksudnya menjawab satu pertanyaan lagi. Ini soalnya ada 3 orang yang bertanya. Mungkin dari Umi Hani dari Tantrum tadi sepertinya sudah ya. Bagaimana ketika anak itu emosional terlalu mendadak atau terlalu tinggi gitu. Mungkin dari Olga Nevi. Izin tanya Coach, fondasi awal yang seperti apa yang harus kita tanamkan ke anak supaya ketika misal dari lingkungan sudah terbentuk dengan baik, anak tidak berubah atau terpengaruh oleh lingkungan yang buruk. Mungkin itu Coach Dona pertanyaan terakhir ya. Belum dihidupkan Coach Dona. Sorry. Pertanyaan dari siapa? Kak Holik tadi yang terakhir? Dari
Kak Olga Nevi. Nanti yang Kak Kak Olga Nevi, Marcella oke. nanti insya Allah dijawab di lain Siap, kesempatan. siap. Mungkin boleh bantu direkap juga nanti ya Kak Holik ya. Siap. Oke, bagaimana tadi ini izin sedikit ini aja ya Kak Holik ya, membahas sedikit yang tantrum ya. Tantrum itu kan anak-anak tiba-tiba pengen sesuatu tapi nggak jelas marah-marah begitu kan ya bunda-bunda ya. Yang pasti kondisi seperti itu kita tidak bisa untuk menyuruh anak kita diam. Yang ada itu hanya akan menjatuhkan mental mereka ya bunda-bunda ya. Yang perlu kita lakukan adalah tetap berada di sisi mereka, namun tidak untuk kita turuti kemauannya apa selama kemauan itu melampaui batas ya bunda ya, istilahnya bukan sesuatu yang mereka butuhkan dan tidak harus untuk mereka dapatkan sekarang. Apalagi setiap kita sebagai orang tua ada indikator-indikator tersendiri dalam kita mendidik anak. Nah, tinggal ketika anak-anak di kondisi seperti itu, tidak untuk kita ladenin ya Bunda ya, namun tidak juga untuk kita tinggalkan. Maka anak-anak pun merasa dengan dia tantrum seperti itu hanya akan merugikan diri dia sendiri. Justru dia tidak mendapatkan perhatian ekstra dari kita, walaupun kita tetap berada di sampingnya. Begitu ya Bunda ya, kurang lebihnya ya. Tapi soalnya kalau membahas ini agak panjang ya, tapi kurang lebihnya singkatnya seperti itu Bunda Hani ya. Pertanyaan dari Mbak Olga Nevi. Izin saya ulang lagi ya Kak Holik ya. Fondasi awal seperti apa yang harus ditanamkan ke anak supaya ketika misal dari lingkungan sudah terbentuk dengan baik, anak tidak berubah atau terpengaruh oleh lingkungan yang buruk. Fondasi awal apa? Fondasi awal iman dan takwa itu fondasi awalnya ya Bunda ya. Ketika fondasi awal itu sudah kita tanamkan, insya Allah dimanapun dia berada, dia akan berada dalam jalur yang tepat. Sekalipun itu dalam lingkungan yang mohon maaf dikatakan buruk ketika dia dewasa nanti, namun insya Allah ketika dia sudah berada dalam lingkungan yang tepat, ketika dia sudah berada dalam fondasi yang tepat, dia sudah kokoh fondasinya, maka dia insya Allah tidak terwarnai, justru dia yang akan mewarnai lingkungan. Begitu ya Bunda ya. Jadi nggak ada istilah lingkungan yang eksklusif, itu nggak ada istilah bagi insya Allah ya, bagi kita yang sudah menanamkan fondasi yang baik buat anak-anak kita, walaupun tetap ada batasannya untuk ke lingkungan tertentu, begitu ya Bunda ya. Bukan berarti anak kita nggak boleh banget ke sana. Dia perlu mengenal warna dalam lingkungan, tapi bukan berarti intens di sana, begitu ya Bunda ya. Supaya apa? Ketika dia terbentur dengan lingkungan baru, dia tidak kaget, begitu ya Bunda ya. Jadi ketika dia sudah berada di lingkungan yang tepat, bagus banget. Tugas kita bagaimana dia bisa berada dalam lingkungan yang tepat. Sambil kita arahkan, maka ketika nanti dia sudah tidak kita arahkan lagi, dia bisa mengarahkan dirinya sendiri. Begitu ya Bunda Olga ya. Ini terima kasih sekali ya, saya sekalian baca ini sharing insight ya dari Mbak Nita ya. Sharing insight dari Mbak Nita, terima kasih Mbak Nita, dan nanti silahkan juga kalau ada grupnya ya Kak Holik ya, boleh sambil di-sharingkan juga di grup, supaya teman-teman di grup juga bisa merasakan energi yang kita dapatkan, dan silahkan juga jika seandainya ingin di-sharingkan di sosial media, mudah-mudahan juga bisa menjadi kebaikan selama kita niatkan ini untuk kita berbagi energi positifnya Bunda ya, mudah-mudahan jadi jalan kebaikan bersama, dan silahkan nanti di-tag juga ke saya ya, biar kita bisa lebih kenalan lebih lanjut ya Bunda ya, dan juga ke akhirat tentunya. Silahkan Kak Holik. Ini masih ada lanjutan pertanyaan atau langsung kita tutup? Kak Holik, silakan. Mungkin dicukupkan ya. Oke, Karena sudah jam 21.18 dan juga ini pertanyaan-pertanyaan insya Allah akan tetap di follow up. Nanti akan kita sampaikan ke Coach Luna dan kita share di grup kita. Insya Allah ada sekitar 140 lebih ya. Kalau kemarin 165 orang Coach Luna di grup sebenarnya. Tapi yang join baru 20-an orang tadi ya. Alhamdulillah mungkin banyak kesibukan dan lain sebagainya. Baik, terima kasih banyak Coach Dona atas waktu dan kesempatannya. Ada pesan yang mau disampaikan di akhir, Coach Dona? Oke, siap. Terima kasih Kak Holik. Kalau untuk bahasan, insya Allah sudah kita bahas ya Bunda ya. Di awal tadi ya, di awal sesi kita tadi, mudah-mudahan bisa menjadi kebaikan buat kita bersama, dan apalagi ketika kita terapkan, itu mudah-mudahan bisa membawa kita menjadi orang tua yang mampu mendidik anak-anak kita dengan didikan yang baik, insya Allah ya Bunda ya, karena semua berawal dari lingkungan, dan semua bermula dari diri kita, apalagi kita sebagai madrasah utama anak-anak kita. Jadi pastikan kita untuk terus mengupgrade kapasitas diri kita terus belajar, karena nggak ada istilah selesai dalam belajar, apalagi peranan kita yang kompleks sebagai seorang wanita, tugas kita terus belajar. Jangan pernah pelit waktu, jangan pernah pelit uang untuk ilmu ya Bunda ya,
karena itulah yang akan menjadi aset berharga kita. Karena apalah daya kita ketika kita tidak mampu memiliki ilmu, tapi ketika kita memiliki ilmu, insya Allah kita bisa memiliki segalanya, bunda-bunda semuanya, insya Allah. Insya Allah yakin saja bahwa dengan ilmu derajat kita akan diangkat oleh Tuhan, karena itu juga janji Tuhan ya bunda ya. Jadi yakinlah ketika kita terus belajar, maka kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, dan semakin berat ya, semakin berat ilmu yang kita miliki, kita juga perlu untuk semakin merunduk seperti halnya tadi ya bunda ya. Jadi insya Allah anak-anak kita pun akan melihat seperti apa yang kita lakukan, dan secara nggak langsung kita pun mendidik generasi yang robbani, insya Allah ya bunda semuanya. Terima kasih banyak. Adapun kebaikan dari sesi sharing kita hari ini semua datangnya dari Tuhan, adapun kesalahan itu datangnya dari saya pribadi ya. Terima kasih banyak para bunda semuanya bersama dengan anak saya ini ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah dan hilaf ya, dan thank you Kak Holik juga tim Akira. Mudah-mudahan ada kesempatan ya kita bertemu 1 bulan intens di kelas belajar menjadi wanita berkelas ya bunda ya. Mudah-mudahan di situ banyak pembelajaran yang akan kita perdalami lagi ya bunda-bunda ya. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Coach Luna ya atas waktu dan kesempatannya untuk sharing kita pada malam hari ini. Boleh sebelum ditutup kita sesi foto bersama ya. Kakak bunda semua, boleh untuk bisa menghidupkan videonya. Baik, terima kasih Bunda Lilis, Umi Hani, Bunda Rika, Bunda Hasanah. Yang lain monggo untuk bisa menghidupkan. Ini ada Hansa. Yuk, yang lain ditunggu. Silakan.